Renungan Harian Katolik, Rabu, 17 Desember 2025. Yesus adalah manusia. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Matius bab 1, ayat 16. Saudara-saudara, perikop yang kita baca hari ini mungkin tampak seperti sekedar daftar nama yang membosankan. Namun, jika kita menelaah lebih dalam, kita akan menemukan pesan yang luar biasa tentang kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Daftar silsilah yang dimulai dengan Abraham, bapa bangsa Israel, dan berakhir dengan Yesus Kristus, menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinantikan, yang merupakan keturunan Daud dan Abraham. Hal ini mengingatkan kita pada janji Tuhan, bahwa melalui Abraham, seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Dalam silsilah ini juga disebutkan beberapa tokoh yang sebagian kisah hidupnya tidak membanggakan. Rahab, misalnya, merupakan pelacur. Daud berzina dengan Batsheba, namun Tuhan memperkenankan mereka mengambil bagian dalam rencana penyelamatannya. Ini mengajarkan bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja, termasuk kita. Meskipun kita merasa diri tidak layak atau penuh dengan kelemahan, Tuhan hendak merangkul dan melibatkan semua orang ke dalam karya penyelamatannya. Pada penanggalan liturgi masa Advent, tanggal 17 hingga 24 Desember, merupakan hari-hari biasa, khusus masa Advent, dengan bacaan yang dari tahun ke tahun sama. Karena kini seluruh gereja mengarahkan hati pada hari raya Natal, maka dapat kita lihat di penanggalan liturgi tanggal-tanggal ini, kata hari biasa khusus Advent dicetak tebal. Demikianlah misteri penjelmaan Sang Sabda yang menjadi manusia dan kemudian lahir di Bethlehem menjadi fokus renungan-renungan hari-hari ini. Bacaan suci mulai hari ini memberi informasi yang akurat tentang siapa kanak-kanak Yesus itu sebenarnya. Maka silsilah yang memperlihatkan ujung pangkal garis keturunan menjadi penting untuk meyakinkan kita tentang kemanusiaan Yesus, agar tak ada keraguan lagi tentangnya di muka bumi ini. Ia rela menjadi manusia, karena kita, manusia, tidak mengerti dengan semua rencana baik Tuhan. Kita jatuh dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Ia tidak ingin kita seperti ini terus. Ia masuk ke dalam keterbatasan ruang dan waktu, menjadi manusia, agar dapat berkomunikasi kepada manusia, dan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya kita siapkan dalam masa Advent ini, dan yang kita sapa dengan gelar-gelar mesianik, sungguh-sungguh akan datang. Marilah kita secara lebih intens mempersiapkan diri agar layak menerima kedatangan-Nya dalam hati dan keluarga kita. Natal menjadi saat di mana Tuhan datang dalam diri manusia yang seutuhnya. Ia adalah manusia. Yusuf yang dari keluarga Daud bertunangan dengan gadis desa Nazaret Maria, dengan kesanggupannya menjadi bunda Sang Penebus. Kesadaran akan peranan orang-orang kunci untuk kelahiran Sang Putra terjanji ini memberi peneguhan bagi kita bahwa Allah menghendaki keterlibatan manusia untuk ambil bagian dalam sejarah keselamatan. Inilah makna inkarnasi, makna Natal. Allah berada dalam wujud jasmani manusia. Allah mau bersolidaritas dengan penderitaan kita. Kalau Allah saja mau solidar dengan kita, maka hendaklah kita pun solidar dengan sesama. Antara lain dengan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, dengan membaca Injil tentang asal-usul keturunan Yesus. Semoga kita semakin mengenal Yesus sebagaimana adanya, seperti para rasulnya semakin mengenalnya dalam pertemuan sehari-hari. Tuhan Yesus, bantulah kami menyiapkan diri untuk menyambut kelahiran-Mu dengan hati yang bersih dan layak. Engkaulah Mesias, Juru Selamat kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.